Gokil, kok bisa sih bang cetak gol dari jarak sesusah itu? Jangan sentuh aku. Gol seperti itu hanya hal remeh bagi pemain Madrid sepertiku. Dan kau, lihatlah dirimu. Aku membuang semua kesempatanku hanya untuk membantumu mencetak gol, dan yang kau lakukan hanyalah plonga-plongo depan gawang. Plonga-plongo? Sudah, tidak perlu dipikirkan, Sindokun. Gagal itu hal yang manusiawi. Namanya juga manusia, bukan nabi boy. Apanya yang manusiawi? Kalau plonga-plongo doang mah mirip Jokowi. Tapi di sisi lain, Sindokun membantu pola serangan kita loh. Dengar ya Om Kumis, apa gunanya seorang striker maju mundur tanpa bisa mencetak gol? Mending pulang duduk di rumah dan nonton Jav. Sial, aku gagal nepis tendangannya. Jangan pesimis gitu dong. Kita balas di babak kedua. Menurut data yang saya kumpulkan, Itoshi Sai cenderung menggunakan kaki kirinya untuk syuting dan kaki kanannya untuk melangkah masuk masjid. Pola pikir yang sangat primitif. Andri-chan, menurutmu apa yang harus dilakukan seorang asisten saat jeda seperti ini? Melakukan pergantian pemain? Bukan. Lari ke tengah lapangan sambil telanjang? Bukan juga. Terus apa dong? Bikin pop mie. Si Nobita nih minta dilempar kaos kaki sisa kemarin. Tidak perlu panik. Dalam sisa waktu ini, aku akan merubah suara teriakan itu menjadi suara tangisan siksa kubur. Yos, langsung kita mulai. Oke, kali ini akan kupastikan kalau om-om cabul itu akan kusingkirkan. Dan satu-satunya orang yang bisa menyingkirkan si cabul itu adalah kau, Itoshi Mamat. Kasih mereka paham, Mamat. Kalian sudah mulai panas ya? Kalau gitu, coba lewati aku dulu, si gelandang bertahan terbaik. Nani? Umpan cepat 1-2. Bodoh sekali dia. Mentang-mentang mantan pemain PSM Makassar berasa jadi pemain terbaik di Jepang. Dan sekarang giliranmu tampil, si monster kecil bunda. Bola diterima oleh kurir. Gitar ku petik, gas ku betot. Hai nona cantik, gawangmu siap ku betot. Mereka sedang bertahan. Kalau gitu aku harus melakukan gerakan tipuan. Nagi sedang dijaga oleh 2 orang. Dan Rin gak tahu mau lari kemana dia. Kalau gitu aku akan lari ke arah sebelahnya. Oto, mau lari kemana lagi adik kecil? Jangan harap bisa lolos dari abang. Bukan Isagi tujuanku, tapi kau, Itoshi Mamat. Bola diterima. Anjay, habisi dia, anak kesayanganku. Lihat ini kau abang sombong. Apa? Jangan-jangan dia mau meniru gol Itoshi Sai? Bukan cuma kau yang bisa melakukan hal seperti itu. Aku pun bisa. Second ball. Ambil bolanya dan bawa pulang. Oto, aku harus membantu si ganteng itu agar bisa menerobos masuk. Mau lewat kemana kau? Dasar labubu. Akan kubuat dia mengalihkan perhatiannya. Jaga yang mana nih? Ganteng semua. Pintar kali kau dek. Sisanya serahkan padaku. Ditepis. Ada aku. Akan kujebol kawan kalian. Gak yakin gue mah. Bangke, main bola doang berisik amat. Kesempatan terakhir. Mau ngapain tuh? Cobalah kalau bisa. Pernapasan bola. Jurus kedua. Dipantulin berasa main basket jir. Assalamualaikum Jepang. Kenalin, nama Ane Muhammad Nagi Aljauza. Jadi begitu Blue Lock, sekumpulan orang-orang yang nafsu pada bola. Blue Lock berhasil menyamakan kedudukan berkat gol hoki Muhammad Nagi Aljauza. Hoki matamu, yang ada hoki caraka. Next time pasti aku yang cetak gol. Nggak apa-apa nggak cetak gol, yang penting jadi model pakaian dalam. Masih kupantau, belum kukokop kalian striker Blue Lock. Anjir, ngapa adikku plonga-plongo doang? Keramnya aku, copot pelatihnya, ganti Indra Safri sekarang. Woi Nagi, nice goal. Jangan berlebihan teman-teman, ntar kena comeback nangis. Buruan kick off, udah aku setel lagu Argus Age-Age. Yos, masih ada harapan. Pak, Bu, anakmu yang kemarin main di Persita Tangerang kini bisa bantai timnas Jepang. Alhamdulillah kita cetak gol bos. Kalau menang cair nih tunjangan kita. Menurut Anda kita harus melakukan apa Pak biar bisa unggul? Yang cair mah bukan tunjangan kita, tapi perasaanku padamu. Maaf tapi tipeku kayak Iqbal Ramadan. Selain itu, yang sifatnya kayak Fufu Fafa. Jir, mau jadi buzzer apa gimana? Jadi gini Andi-chan, walaupun anime ini animasinya mirip Roblox, tapi aku masih bisa memahami alur ceritanya. Kita perlu memberi sedikit waktu kepada para pemain agar bisa beradaptasi dan memasuki mode flow-nya. Mode flow sempak sama seperti di cerita-cerita rakyat, dimana saat kita ingin mencapai suatu tujuan tapi dihadang oleh masalah yang besar, kita tidak boleh menyerah. Kita harus merubah pola pikir kita dan menggunakan Gear 5. Kenapa jadi One Piece? Sialan lu ibu. Woi Rin, tadi itu passing yang bagus. Kalau kita bekerja sama lagi, aku yakin kau pasti bisa cetak. Bacot kau dek Sagi.
Tanpa bekerja sama pun aku bisa mencetak 10 gol ke gawang mereka. Kalau gak bisa cetak 10 gol kau pensiun ya. Nenek kau suruh jadi striker. Ngomong mah gampang. Selama ada abangku, mungkin cuma jadi kroco aku di sini. Jangan pesimis gitu Rin. Kau pasti bisa. Bisa cetak gol, bisa jadi beban untuk kami. Memang brengsek betul kalian semua. Akan kubuktikan kalau yang memimpin match kali ini adalah aku, bukan kalian ataupun Itoshi Sae. Oke bang, nyantai aja, nggak usah emosi kayak gitu. Bagus, aku berhasil membangkitkan gairah amarah dari Itoshi Mamat. Selanjutnya, saat dia lengah, akan kuterkam dirinya beserta 2 bijinya. Pertandingan dimulai kembali dan diawali dengan duel sengit dari Itoshi bersaudara. Woi umpan sini Dek Madrid, tengok sini Mamat. Kau diam. Lancangnya 3 hari ya. Ini masalah abang dan adik. Kalau abang dan none mah di Jakarta. Masalah keluarga dibawa ke lapangan. Gawat, di posisi kayak gini Rin gak akan bisa ngelewatin abangnya. Nah kan dia yang dilewatin balik. Pegang-pegang. Dengar ini, selama kamu masih stuck di Epic, jangan harap kamu kuanggap sebagai adikku. Tetapi aku Legend 5. Ada pepatah pernah bilang, jangan mati sebelum glory. Adios, kau belum bisa setara denganku kalau belum bisa sholat subuh tepat waktu. Jadi bang saya Islam selama ini. Tuh, duel sengit yang dimenangkan oleh Itoshi Sae. Adiknya plonga-plongo aja tuh. Sialan lah, malah kalah dia. Maju semuanya, para rekan-rekan krocoku sekalian. Kita defense dulu, jangan sampai ada satu kaki pun yang lolos. Aku harus segera ambil tindakan. Kemampuanku adalah menganalisis bola mata seseorang. Memang terdengar aneh, tapi aku bisa memprediksi pemain mana yang akan menjadi ancaman bagi lini belakang kita. Dan itu adalah kau, si Boti dari Jepang. Kena kau, dasar pemeran sampingan. Oke, terima kasih Kribo. Kalau gini kan enak, aku bisa ikutan nyerang balik. Bersiaplah kalian orang-orang pucat. 1 pemain doang ya? 2 ternyata. Ada 3 deng. 4. Wanjing kebanyakan ini mah. Umpan aja deh. Terima bolanya. Ninja gadungan. Kalau susah jangan diumpan ke sini dong buset. Benar-benar nantang kau ya. Kau ini tak akan bisa melewatiku. Bagus. Hadang dia seperti itu kawan. Kita gengbeng dia sekarang. Kap. Ten. Hah? Menurut kapten apa yang perlu kita lakukan sekarang? Apanya? Untuk membalikan keadaan. Kalau kata pelatih ada 3 trik untuk membalikan keadaan. Yang pertama umpan ke aku, yang kedua passing ke aku, dan yang ketiga oper ke aku. Maruk banget jadi orang. Kunci kemenangan kita kali ini adalah konsisten dan kerja sama tim. Jadi kita perlu bangun chemistry kan? Cuma perlu umpan ke aku. Kurmas juga bijimu. Pertandingan kembali dimulai lagi dan diawali dengan duel sengit dari kakak beradik beda rambut. Kita lihat pemirsa, Itoshi Rin berhasil dipantatin oleh kakaknya sendiri. Kau dengar ini? Abang kan pernah bilang, mending masuk PNS daripada jadi pemain bola. Karena kau tak seberbakat diriku. Gocekan maut dari Itoshi Messi. Tolol lu. Tunggu dulu. Kalau sesuai prediksiku, dia pasti oper ke sini. Konnichiwa pemain gak laku. Nani? Yos, sambut bola di depan. Striker sekalian. Mantap lur. Waktunya serangan balasan. Sekarang gimana nih? Gocek sendiri atau langsung syuting? Ada berapa orang di depan? Hayo adek, kalau mau lewatin kami semua harus setara Marcelino. Marcelino? Sorry, gue setara Ronaldo bos. Gak jadi deh. Nih ambil bolanya. Setara Ronaldo apaan? Ronaldo kuat Kita porak-porandakan pertahanan lawan. Maju, Putri Elizabeth. Hancurkan mereka semua dengan kaki cepatmu. Dikira truk fuso apa disuruh balapan? Sial, si tua itu menghalangi. Tapi perlu kau ingat, ini sisi kanan dan akulah raja kecepatan. Sangat cepat dan cantik tentunya dari pemain berambut panjang itu. Anjing udah capek aja nih aku. Kebanyakan ngocok sama sebat nih kayaknya. Kalau udah buntu kayak gini, langsung oper ke Itoshi Rin aja deh. Buset, bola susah malah dikasih ke sini. Hayo, mau kemana kau? Jangan berlagak bisa cetak gol kau. Celanaku mungkin bisa jebol, tapi pertahananku tak mungkin jebol. Fokus diriku. Aku harus menemukan cara. Dengan kekuatan persahabatan, aku akan membuka keran golku sendiri. Oper sini Rin. Ogah, anjir batu banget nih orang. Aku mencium aroma golku sendiri. Tendangan bulan sabit. Ngos. Tendangan kaki luar. Alamak, menang taruhan gue bos. Alhamdulillah bonusku bisa cair. Benar-benar mengerikan. Jadi ini kemampuan sekumpulan anak SMA yang putus sekolah. Kita lihat pemirsa, pemain nomor 14 yang tidak pernah dimainkan oleh pelatih kini dimasukkan ke lapangan untuk menambah durasi. Prabowo makan lele, tunggu late game le. Kalau kondisinya kayak gini, kira-kira apa yang dipikirkan oleh pelatih? Goblok malah tidur. Hoi mas-mas cantik. Tadi itu umpan yang sangat indah. Aku jadi ingin cerot mulutnya kayak orang gak beragama. Ingin cerita, maksudku kaulah satu-satunya orang yang memahamiku di dunia yang sempit bagaikan celana dalam ini. Titit nih mau titit. Prit.
Oke, saatnya menjebol rahim dan pertahanan mereka semua. Pacarku lagi dijagain sama orang, dan ini siapa lagi nggak tahu namanya. Satu-satunya cara untuk mencetak gol adalah dengan jurus pamungkasku, jurus Kizo level 1. Aku akan menjadi Raja Sonhorek yang siap menjebol gawang dari mana saja. Wow, ada peluang. Oper sini bang. Ini dia, bener-bener gak salah pilih tim. Ayo lo. Parah, benar-benar tukang tiru kau. Mantap Rio, gedik palanya sampai mampus. Maju-maju semua, nggak perlu parkir bis. Gimana ya, aku harus mengingat-ingat caranya mencetak gol. Fokus diriku, jangan hanya mengandalkan titit. Aku harus mengandalkan otak untuk memenangkan permainan ini. Orang lain mengatakan tujuan bermain sepak bola hanyalah untuk berolahraga dan mencari duit. Padahal tujuan sejati dari main bola adalah untuk melampiaskan birahi. Birahi untuk mencetak gol maksudnya. Iya, dapat aku. Itu dia, ambil ini, Negro. Wah, nggak perlu dikejar, bola yang bakal ngejar aku. Gawat, tinggi banget, tepis nggak nih? Serius ini aku harus maju mundur. Tenang, ada aku, sundulan pengusir orang hitam. Wah, mantap Onana, free ball. Apa ini? Aku merasakan sensasi yang belum pernah aku rasakan. Loncat nggak nih? Kalau aku loncat, kira-kira bakal ada yang nahan badanku nggak? Atau bakal bolanya yang keluar? Akan kutunjukkan kalau satu-satunya orang yang pantas jadi pacar Itoshi Sai adalah aku. Akan kuukir sejarah bahwa akulah yang akan melatih Manchester United. Tendangan pengusir Ten Hag. Salto doang lama amat, berasa nonton Mahabharata. Boom! Hamilah. Oh, Miracle Boy. Wow, Terence Watkins Jr. berhasil menghamili gawang dari tim Kebok Biru. Itoshi Sai, aku mau menikah denganmu, punya rumah, punya anak. Goblok, mulutnya kayak orang gak disekolahin. Kalau kau bisa cetak 10 gol, aku akan kasih reward udang keju gacuan. Makin kesini makin bahaya. Kalau kulihat lihat pemain Gebok Biru nih selain jago, ganteng juga, kayak ada cute-cute-nya gitu. Boleh juga dribblingmu, tapi bisa nggak ngelewatin abang yang udah 10 tahun main di Pelita Jaya. Pelita Jaya mah tim basket. Oper, striker sama dengan hama. Daripada rebutan, mending beli bola sendiri-sendiri. Cerewet, kutunjukkan sekarang perbedaan level di antara kita. Apa? Skill hero apa ini? Kenapa tiba-tiba muncul analisa seperti ini? Ini main bola apa main Magic Chess? Tapi, jangan harap bisa lolos. Mode Baryon, anjing mode Baryon. Ini nonton apaan sih? Mending beli sebelah. Oke. Bola udah di kakiku. Boleh juga kau pemain Liga Itali. Liga 1 korupsi kita bos. Lini depan timnas Jepang mulai melakukan serangan balik bertubi-tubi. Mantap, si hitam gak perlu banyak cat kecot. Passing ke aku, akan ku jebol gawang mereka sekarang. Repot banget gini. Belum lagi Itoshi Sai gak akan cukup dijaga 1-2 orang. Woi, bola atas. Makasih bolanya bos, jadi makin tegang nih aku. Kima punya back lembek amat kayak kerupuk seblak. Mode kupu-kupu Majalengka, mode Onana. Sikat, ya. Buset, kok bisa melenceng? Hat-trick mak. Hat-trick hanya ada di mimpi basamu. Akulah kiper terbaik di Jepang, Cristiano Mulyono. Apa? Bola atas lagi. Buang bolanya Reo. Dibuang. Aku bakal tunjukkan skill yang lebih berbahaya daripada gocek-gocek. Ctrl C, Muhammad Nagi. Buset, serius? Iya, kaget ya pasti. Ambil bolanya. Oke bos, terima kasih asupannya. Kalau gitu serangan balik, berpikir lagi. Kalau kayak gini, kau harus ngapa? Bagong, sedang apa dia? Apa lihat-lihat, ada utang. Oi, jangan maju-maju, ntar offset kau. Maksudku tititmu yang offset kena VAR. Bener-bener sampah, bisa-bisanya aku dihina pemain mediocre kayak dia. Lama amat sih, pumpung disorot kamera, umpan sini dah. Ambil dulu boy. Oke, siap kapten. Nih, ambil dek Sagi. Anjing, bola susah gini dipasing. Nagi ambil ini. Stop. Nggak nyangka kan kalian? Wah, ketat amat pertahanan mereka. Kayak mau tes UTBK aja. Ambil balik Kisagi. Goblok, lepas. Satu langkah lagi, tinggal syuting dan aku akan main di Eropa. Ternyata kau otak dibalik permainan Gembok Biru. Kupikir cuma pejabat yang bisa menipu. Ternyata kau juga bisa menipuku. Bodoh amat. Yang penting main di Manchester United. Tunggu dulu. Dengan pola permainanmu yang seperti itu kau berharap bisa main di Eropa? Mending main di IKN aja. IKN? Mau jadi kuyang? Dek Sagi, masih ada aku. Gen Alpha nih gak ada sopan-sopannya. Bagong, ngapain dia? Banyakan ngomong kalian semua. Kalau mau cetak gol, tinggal tendang kayak gini. Tendangan pengusir orang hitam. Itu mulut rasis banget ternyata.
gol. Si anjing tuh bola aku harusnya tadi.